Bab 471. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Ketika dia sampai di depan pintu, Yo berkata, Rao, kita semua ingin pergi ke arah yang terbaik. Tetapi jika ada penyimpangan, kamu harus selalu ingat. Ayah adalah pendukung terkuatmu. Pintu keluargamu akan selalu menjadi terbuka untukmu. Mengetahui maksud kata-kata ayah berarti takut dianiaya. Tapi Gu Haoran bukanlah pria yang kejam, Kiao Rao tetap percaya bahwa dia bisa menghangatkan hatinya. Faktanya, dia adalah pria yang hangat, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Saat ini, mobil Gu Haoran telah diparkir di lantai bawah. Selama periode ini, Kiao Rao dan Wu Fangfei sibuk dengan segala hal yang berhubungan dengan pertunangan. Dia tidak bermaksud bermalas-malasan, tapi dia tidak ingin memberikan terlalu banyak ilusi pada Kiao Rao. Biarkan masa depan menjadi semakin tidak jelas. Melihat Kiao Rao yang memegangi lengan Kiao, dia tidak dapat menyangkal bahwa saat ini, dia hampir sedikit tergerak. Saya melihat Kiao Rao menata rambutnya menjadi sanggul yang sangat elegan. Gaun pengpeng berwarna putih yang halus menonjolkan rasa manis aslinya dan membuatnya semakin menawan. Ketika dia membantu mereka membuka pintu mobil, Yo selalu sangat terkejut, bukankah kamu membawa supir untuk mengemudi? Aku ingin menjemputmu dengan mobilku sendiri. Setelah melihat gaun malam putrinya, Yo berkata dengan puas, gaun malam yang kamu belikan untuknya sangat bagus. Sangat cocok untuknya, pasti begitu banyak berlian yang berharga. Gu Haoran melihat ke arah Kiao Rao. Sulit untuk mengatakan harganya, karena dia tidak tahu, dia berkata dengan samar, tidak apa-apa, asalkan dia menyukainya. Jawaban ini jelas membuat Yo sangat puas, putriku akan dijaga olehmu. Apakah kamu harus berbaik hati padanya? Ya, Gu Haoran tidak suka mendengarkan nada suara Kiao, seolah dia benar-benar mempercayakan Kiao Rao padanya. Itu hanya sandiwara, bukan? Ketika sampai pada akhir, semua orang harus berbalik dan pergi. Tuan Kiao, maksudku, jangan hidup bersama setelah pertunangan seperti yang mereka lakukan. Lagi pula, itu tidak baik untuk reputasi Kiao Rao. Gu Haoran menyarankan, dia sudah terbiasa sendirian, dan tiba-tiba ada satu orang lagi di keluarganya, yang pasti sangat tidak terbiasa. Faktanya, Yo selalu khawatir hal ini juga terjadi. Pria dan wanita muda ini tinggal bersama jika putrinya menderita kerugian. Dia perempuan, tapi apa yang harus dilakukan? Tentu saja, dia mengangkat tangan dan kakinya untuk mendukung. Kiao Rao memandangnya dan berkata dengan suara lembut, meskipun aku tinggal di rumahmu, aku tahu kamu akan memperlakukanku dengan sopan, jadi aku sangat lega karena kamu tidak akan menyinggung perasaanku. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ayah secara diam-diam karena takut dia akan marah. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kesempatan dia untuk bergaul dengannya, dan dia benar-benar tidak ingin melewatkannya. Aku sangat takut ayah akan berpikir dia tidak mencintai diri sendiri, dan dia akan tinggal di rumah. Sama sekali tidak, kamu bisa tinggal di kamar tamu. Gu Haoran berkata tanpa daya. Karena Yo selalu tidak keberatan, dia tidak bisa memaksa lagi. Karena ini masuk akal, apa yang disebut pertunangan dalam lingkaran sama dengan pernikahan percobaan. Bayangkan saja gadis yang mengganggu ini, setelah hampir 24 jam tinggal bersama, dia juga sedikit kesal dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia adalah sekretarisnya di tempat kerja dan tunangannya setelah bekerja. Saat dia mengemudi, dia memikirkan apa yang ada dalam pikirannya. Hari ini, dia akhirnya bertemu Siatong. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya dan suaminya. Terakhir kali aku melihatnya, dia sangat kurus dan kuyu. Sungguh, menyedihkan melihatnya. Melihat dia mengemudi dengan tenang, di samping Kiao Rao juga sulit berkata apa, hanya tenggelam dalam mimpi mereka. Untuk hari ini, dia sangat bersemangat hingga dia begadang semalaman kemarin. Ketika dia sampai di ruang tunggu, dia melihat Fang Fei menunggu. Hari ini, dia mengenakan gaun payet perak dan sepasang sepatu kristal abu-abu. Dia terlihat seperti seorang putri sungguhan. Adikku sangat cantik hari ini. Kiao Rao sangat iri padanya, tubuhnya yang cekung dan cembung, terlihat sangat feminin. Dibandingkan dengan dia seperti gadis yang belum dewasa. Kakak, kamu terlihat baik, seperti gadis kecil. Apakah aku terlihat sangat tua saat berdiri bersamamu? Gu Haoran berkata sambil tersenyum, sebenarnya, mereka semua tampan. Kalian berdua memiliki perasaan yang berbeda.
Fang Fei sangat feminin, dan Rao Rao cantik. Berdiri di belakang Yo tidak bisa menahan cemberut. Maksudnya masing-masing punya kelebihannya masing-masing. Dalam hatinya, apakah tunangannya bisa sama dengan orang lain? Seperti kata pepatah, keindahan ada di mata yang melihatnya, artinya jawabannya sedikit kurang tepat. Tapi manajer umum Kiao tidak pandai menunjukkannya, jadi dia berkata kepada Gu Haoran, waktunya hampir habis, biarkan Rao Rao masuk untuk berbaikan, ayo kita keluar menemui para tamu dulu. Berdiri di depan pintu, Gu Haoran memperhatikan dari kejauhan saat Xia Tong datang. Dia mengenakan rok biru royal sederhana tanpa aksesoris apapun. Rambutnya juga disanggul sederhana, namun dia terlihat sangat segar dan cantik. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, dia terlihat sedikit gemuk. Yang terpenting di sebelahnya ada Yi Chu. Mereka berbicara dan tertawa sambil berjalan. Tiba-tiba hatinya sedikit masam, tidak menyangka Xia Tong dan Yi Chu bersama-sama berpartisipasi dalam pesta pertunangan mereka. Ini bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab. Xia Tong, dia berkata dengan lembut. Xia Tong tersenyum dan memberikan hadiah halus kepadanya. Ini kalungku untuk adik Rao Rao. Siapa dia? Aku sedang memperbaikinya. Aku akan segera keluar. Saat ini, Xia Tong tiba-tiba dipeluk, saudari Xia Tong. Melihat Kiao Rao Rao masih kekanak-kanakan, Xia Tong tidak bisa menahan tawa. Kamu adalah pengantinnya sekarang, kamu sangat bermartabat. Melihat lehernya yang kosong, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, lihat kalung yang kuberikan padamu. Apakah kamu menyukainya? Buka kotak hadiah, lihat kalung platinum yang indah, bertatahkan berlian kecil. Kiao Rao Rao berulang kali berkata, saya menyukainya. Ngomong-ngomong, di mana saudara ipar saya? Dia melihat ke arah Yi Chu. Bukankah kakak iparnya seharusnya menjadi pelindung bunga Xia Tong? Apa yang sedang terjadi? Ini dia, kakak iparmu. Sebuah suara familiar datang dari samping. Manajer umum Qin maju dan memeluk pinggang Xia Tong. Atas tindakannya, Xia Tong tanpa sadar ingin menghindar, tapi dia menahannya. Dia tahu sifat Kiao Rao Rao, kalau menurutnya itu tidak normal. Dia mungkin sedang dalam mood yang buruk. Dia gadis yang baik hati. Hari ini adalah hari bahagianya. Dia adalah saudara perempuannya sendiri. Dia tidak ingin membuat adiknya tidak bahagia karena hal-hal sepele keluarga ini. Melihat Presiden Qin mengenakan setelan biru royal yang sama dengan Xia Tong, dia sangat tampan. Kiao Rao berkata sambil tersenyum, kamu mengenakan pakaian kekasih untuk menunjukkan cinta lagi. Bukan, itu bukan pakaian kekasih, ini pakaian suami dan istri. Melihat suaminya, Xia Tong tanpa sadar bersandar di pelukannya. Merasa bahwa Xia Tong sepertinya tidak melawan dirinya sendiri, Tuan Qin sangat senang. Satu tangan memeluk Xia Tong, tangan lainnya mengambil hadiah itu dan menyerahkannya kepada Kiao Rao, sambil berkata, Rao Rao, ini hadiahku. Untukmu, karena ini pesta pernikahan, tidak mudah mengirimkan amplop merah secara langsung, sehingga semua tamu sudah menyiapkan kado. Kiao Rao menjabat hadiah di tangannya dan berkata, kalian berdua, pasangan, sebenarnya mengirim 2 hadiah. Saya benar-benar menghasilkan uang. Saya suka kalung ini. Bolehkah saya tinggal di sini sekarang? Tentu saja, gadis bodoh. Wu Fangfei menyaksikan Kiao Rao Rao dikelilingi oleh orang-orang. Dia belum pernah merasakan suasana seperti itu. Faktanya, jauh di lubuk hatinya, dia sangat iri padanya. Meskipun ibunya meninggal sangat awal, terlihat bahwa ayahnya sangat menyayanginya. Dari memasuki hotel hingga saat ini, matanya hampir tidak pernah lepas darinya, bahkan sesaat pun matanya mengandung cinta yang dalam. Teman-teman Kiao Rao Rao juga sangat baik padanya, hal yang belum pernah dia lakukan. Ketika dia masih kecil, dia mengikuti ibunya berkeliaran di luar. Sebenarnya ayahku juga ingin memberikan sejumlah uang kepada ibuku, namun ditolak oleh ibu yang sombong itu. Yang dia inginkan bukanlah ini, tapi perasaan ayahku. Ibu bersamanya, ingin kembali ke kakek dan nenek. Tapi mereka diusir dengan kejam, mereka tidak bisa mentolerir kehamilan di luar nikah atau dengan putri kaya dan kaya. Di sekolah, meskipun dia berprestasi, dia tidak punya teman. Ketika saya menjadi ketua dewan direksi, saya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Tidak ada yang berani mendekatinya dengan mudah, tetapi hanya menyanjung dan menyanjungnya. Dia berjalan mendekat dan melihat kalung indah itu, yang sangat cocok dengan gaun Kiao Rao Rao. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, teman-temanmu benar-benar mengenalmu dengan baik.
Sepertinya itu sangat cocok dengan temperamenmu. Tentu saja, Rao Rao dan Xiaotong adalah teman yang membutuhkan. Gu Haoran memandang Xiaotong dan Kiao Rao dan berkata, Kiao Rao melihatnya sekilas. Bukankah pria ini masih menyimpan dendam? Apakah aneh kalau dia mencoba mengambil Xiaotong darinya? Xiaotong mengingat masa lalu dan tidak bisa menahan senyum. Senyuman yang sudah lama hilang ini, terlihat di mata Tuan Qin, membuat perasaannya campur aduk. Sudah berapa lama aku tidak begitu dekat dengan istriku tercinta? Sudah lama sekali aku tidak melihat senyum cerahnya. Ini benar-benar seperti satu abad. Saya berharap Xiaotong dapat menghilangkan depresinya dan kembali ke penampilan semula yang hangat dan bahagia secepat mungkin. Ternyata inilah Xiaotong yang sedang dipikirkan Gu Haoran. Wu Fangfei memandangnya dengan sangat serius. Wanita ini, sejujurnya, tidak begitu cantik, tapi senyumannya sangat berbeda. Matanya jernih bagaikan air telaga, penuh cahaya hangat, dan radian mulutnya sesempurna bulan sabit. Senyuman seperti itu, biarkan dia memiliki wajah yang sedikit biasa, sangat cerah. Wanita ini terlihat seperti bidadari saat ini. Pantas saja Gu Haoran tidak akan pernah melupakannya, bahkan karena dia menolak Kiao Rao dan cintanya. Ketika dia sampai di tempat duduk, dia melihat suaminya masih memeganginya. Xiaotong sepertinya tiba-tiba terbangun dan berkata dengan lembut, "Oke, lepaskan. Jangan salah paham, baru saja aku mencoba menghindari pertanyaan Kiao Rao." Penjelasan ini membuat hati Tuan Qin bahagia, tiba-tiba jatuh ke dalam bagian bawah, tidak bisakah dia bahagia lagi? Wanita yang kejam, Yi Chu duduk di sisi kanannya dan berbisik kepadanya, "Jangan terlalu sedih. Beri Xiaotong sedikit waktu. Dia akan menerimamu perlahan, percayalah." Melihat saudara laki-laki di sebelah kanan, dia mengangguk penuh rasa terima kasih. Tidak dapat disangkal bahwa perkataan Xiaotong sangat menyakiti hatinya. Bahkan terkadang dia merasa sangat polos. Dia tidak tahu mengapa dia menjadi orang berdosa yang tidak bisa diampuni di mata Xiaotong. Faktanya, dia tidak melakukan apa pun. Perjamuan pertunangan resmi dimulai. Gu Haoran mengulurkan tangannya pada Kiao Rao. Dia dengan senang hati meletakkan tangan kecilnya di telapak tangannya. Di sebelah Wu Fangfei, dia sangat sedih. Meskipun dia tahu itu akting, dia masih sedikit terluka dan cemburu. Gu Haoran yang sombong, rela menggunakan upacara mencuci pakaian putih untuk Kiao Rao. Meski selalu membunuh, jangan pula akui kalau cinta perlahan mulai bertunas. Bagian tersulit dari upacara pertunangan adalah dia. Kiao Rao memintanya untuk bertindak sebagai pembawa acara untuk menyaksikan momen mereka secara langsung. Jika dia gadis yang licik, itu sangat kejam. Tapi ternyata tidak, untuk saudari yang lincah dan cantik ini, Fang Fei benar-benar tidak bisa berkata-kata, hanya bisa mendengarkan. Dia naik ke panggung dan berkata kepada semua orang, "Hari ini, terima kasih atas kedatanganmu. Ini hari yang manis. Ini hari pertunangan untuk pasangan yang saling mencintai. Mereka adalah Gu Haoran dan Kiao Rao. Sekarang mari kita undang mereka yang berbahagia." Orang-orang naik ke panggung bersama-sama dan memberi kami sedikit tepuk tangan. Melakukan peran seperti ini di depan pria yang dicintainya, dia merasa seperti badut, menggunakan senyumannya untuk menutupi rasa sakit di hatinya. Menyaksikan mereka berjalan ke panggung bersama-sama, Wu Fangfei berkata sambil tersenyum, "Saya harap kamu akan bahagia selamanya. Hari ini saya akan memberikan hadiah kepada pahlawan dan pahlawan wanita. Coba tebak." Tautan ini tidak terduga, dan semua orang berkata dengan satu suara, "Dering." Fang Fei tersenyum. Lagi pula dia tidak akan memberikan cincin itu. Saya berharap suatu hari nanti saya bisa secara pribadi memakai cincin yang diberikan oleh Gu Haoran dan menerima lamarannya. Dia bertepuk tangan sambil tersenyum. Seorang pelayan datang membawa sepasang kotak beludru merah. Setelah dibuka, ada sepasang jam tangan terkenal. Ini jam tangan pasangan. Saya harap mereka selalu mengingat hari-hari ketika mereka jatuh cinta. Ada banyak tepuk tangan. Tampaknya ketua dewan sangat baik kepada Kiao Rao. Surat kabar itu hanya mengada-ada. Xiaotong berkata pada Yi Chu. Melihat apa yang dia katakan, dia mengabaikan apa yang dia katakan pada Yi Chu. Tuan Qin sangat tertekan dan dengan cepat berkata, "Ya, menurut saya mereka benar-benar seperti dua saudara perempuan." Berkat para reporter itu, mereka mengada-ada. Mulai mendengar pertukaran hadiah, Gu Haoran sangat terkejut. Seandainya Fang Fei benar-benar iseng, memberikan cincin itu, di depan wajah banyak orang, dia memakai atau tidak memakainya.
Ini benar-benar masalah besar. Untungnya, ini adalah alarm palsu. Qiao Rao melihat kedua jam tangan itu dan merasa sangat terharu. Bukan karena harga jamnya, tapi karena hati adikku. Faktanya, dia juga jatuh cinta dengan Gu Haoran, tapi dia bersedia memberkati mereka dengan cara ini dan memberi mereka hadiah yang begitu berkesan. Arti tabelnya bagus sekali. Artinya orang yang saling mencintai mengingat satu sama lain setiap menitnya. Terima kasih, saudari. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Fang Fei dan berteriak. Terima kasih, Fang Fei. Gu Haoran juga berkata dengan lembut. Langkah selanjutnya adalah memotong kue pertunangan dan menuangkan sampahnya bersama-sama. Fang Fei berkata kepada mereka sambil tersenyum. Dia menyerahkan pisaunya kepada Qiao Rao, adapun bagaimana cara melakukannya, kamu tahu. Melihat Gu Haoran di atas panggung memegang tangan Qiao Rao untuk memotong kue, lalu menuangkan sampahnya bersama. Xia Tong tidak bisa menahan senyum. Faktanya, tampaknya ada pemahaman diam-diam di antara mereka. Ini juga penting bagi pasangan. Melihat foto familiar ini, dia memikirkan upacara pernikahannya. Suaminya memeluknya dari belakang seperti ini. Saat itu, dia sangat bahagia. Siapa tahu 8 tahun kemudian, situasinya berubah. Dia tidak bisa menahan nafas memikirkan hal itu. Tuan Qin memandangnya dengan tenang. Untuk waktu yang lama, dia tidak begitu akrab dengannya. Xia Tong yang asli selalu terasa tidak berperasaan, mirip dengan Qiao Rao. Setiap hari yang dijalaninya bahagia, kini ia menjadi wanita yang sedih. Makan malam pertunangan dimulai. Melihat lobster favorit Xia Tong, dia segera mengulurkan tangan dan memberikannya. Kemudian dia membantunya mengupas cangkangnya dan menaruhnya di piringnya. Yi Chu juga menaruh satu di piringnya. Karena suami Xia Tong ada di sini, kamu tidak bisa menjaganya. Suami dan istri mereka jarang memiliki kesempatan untuk duduk bersama dan makan. Melihat udang di depannya, Xia Tong berpikir betapa bahagianya keluarga mereka jika mereka masih hidup. Sebaliknya, Tuan Wang bertanya kepada Tuan Qin, Tuan Qin, mengapa Anda tidak membawa anak-anak Anda keluar hari ini? Saya paling menyukai gadis di keluarga Anda. Dia sangat manis. Benar saja, itu nama yang tepat. Itu sedikit sayang. Mendengar kata-kata ini, Xia Tong tiba-tiba menjadi lebih tertekan. Wajah putrinya tiba-tiba muncul di hadapannya. Saya tidak tahu di mana harus menderita. Saya masih makan dengan hati-hati di sini. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa makan lagi. Dia tiba-tiba menyingkirkan piring di depannya dan berdiri. Dia keluar dengan tenang. Melihatnya seperti ini, sepertinya depresinya kembali muncul. Yi Chu segera mengikutinya, takut dia akan mengalami kecelakaan. Tuan Qin memelototi Tuan Wang. Dia tidak mengetahui situasinya dan tidak bisa menyalahkannya. Tapi Xia Tong, dalam hal ini, benar-benar tidak bisa dirangsang. Melihat Xia Tong, dia melanjutkan. Ketika dia sampai di pintu, dia meraihnya dan bertanya, "Istri, kamu baik-baik saja? Mau pergi kemana?" Xia Tong memandangnya dan terlihat sangat bersemangat. Dia melepaskan tangannya dan berkata, "Jangan ikuti aku, oke? Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tapi selama aku tidak bisa melihatmu. Bisakah kamu tidak muncul di hadapanku?" Dia sangat sabar, melihat suaminya di depannya, suasana hatinya sangat buruk. Tuan Qin sungguh sangat sedih. Dia tidak menyangka bahwa dialah orang terakhir yang ingin ditemui Xia Tong. Tetapi memikirkan depresinya, dia tidak berani mengatakan apa-apa, hanya menatap tanpa daya ke depannya. Dia telah mendominasi pasar selama bertahun-tahun, dan tidak pernah ada hal yang tidak dapat dia selesaikan. Tapi sekarang apa yang dia lakukan salah, tidak mungkin. Saat ini, Yi Chu juga sedang mabuk. Presiden Qin memandangnya dengan bantuan matanya. Dia segera mengerti, maju ke depan dan berkata kepada Xia Tong, "Kembali ke tempatku dulu, oke?" Xia Tong memandang Yi Chu di depannya. Dia secara bertahap menjadi lebih stabil. Dia melingkarkan tangannya di lengannya dan meminta bantuan. "Bawa aku, sekarang bawa aku." Pada saat ini, lampu flash tiba-tiba menyala, dan ada orang seperti reporter yang diam-diam mengambil gambar. Manajer umum Qin tidak bisa lagi menahan amarah batinnya. Ketika pasangan itu terpaksa berpisah, reporter ingin mengambil foto dan mengumumkannya kepada dunia. Usai makan malam, sang istri meninggalkan suaminya dan bergandengan tangan dengan teman-temannya. Dia tidak bisa membiarkan orang mendiskreditkan Xia Tong seperti ini. Jadi dia bergegas seperti singa yang marah, mengambil kameranya dan jatuh ke tanah.
Lalu menunjuk ke hidung reporter dan berkata, selain menggali privasi orang, apa yang akan kamu lakukan? Saat dia marah, dia tampak mengerikan. Reporter itu sangat ketakutan sehingga dia meminta maaf, maaf, saya minta maaf. Hapus foto itu sekarang dan keluar dari sini. Reporter kecil itu dengan cepat berada di depannya, menghapus foto-foto itu, lalu pergi, dengan kamera. Manajer umum Qin dengan marah masuk ke dalam mobil. Niseng meliriknya dan tiba-tiba berkata, bersabarlah, istriku akan kembali. Menghadapi kakaknya yang seperti bawahan, dia berkata dengan kesal, berapa lama aku harus bertahan? Istriku tidak bisa melihatku. Dia memperlakukanku sebagai musuh ketika dia bertemu denganku. Mengapa cinta kita antara suami dan istri selama bertahun-tahun tidak ada gunanya di mata Siatong? Memikirkan ekspresi menyakitkan Siatong, dia menjadi tidak berdaya lagi, tetapi saya tidak bisa marah. Dia adalah seorang pasien sekarang, dan saya tahu dia telah sangat menderita. Tuan Gu, harap tenang. Anda dan dia telah melalui begitu banyak hal, tidak mungkin untuk menghapusnya sebagai kapur. Sekarang dia menderita depresi. Jangan merangsang dia. Saya tahu. Presiden Qin dengan sedih menopang kepalanya. Nasib benar-benar sebuah lelucon. Nampaknya keempat anggota keluarganya hidup bahagia kemarin, namun kini mereka terpisah satu sama lain. Melihat Tuan Qin di kaca spion, dia benar-benar kuyu akhir-akhir ini. Saya berharap istri saya dapat berubah pikiran dan kembali ke Gu dan Bao-Bao secepatnya. Selama bertahun-tahun, dia telah menjaga Presiden Qin dengan hatinya, dan Presiden Qin memperlakukannya seperti saudara. Qin selalu menjadi sosok yang kuat. Dia tidak pernah begitu sedih dan tidak berdaya. Kembali ke rumah dalam keheningan, aku melihat dua sosok familiar duduk di sofa membuat keributan begitu aku masuk. Itu adalah adik laki-lakiku dan Rana. Mereka sudah menjadi pasangan yang sedang jatuh cinta. Mereka akan memulai mode pelecehan anjing kapan saja. Saya melihat bahwa adik laki-laki saya tidak sama seperti dulu. Dia berpakaian dengan penuh semangat dan tidak terlihat begitu tertekan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang kekuatan cinta, yang benar-benar dapat mengubah seseorang. Kamu kembali. Dia menghampiri kakaknya dan berkata, apakah kamu masih merasa bahagia saat melakukan perjalanan keliling dunia kali ini? Selama aku bersama bayiku Ranra, aku bahagia dengan semua yang kulakukan. Sugar lagi, ngomong-ngomong, Kak, kalau aku kembali kali ini, aku akan resmi menikah dengan Rana. Apa kabarmu? Apa kamu senang? Terakhir kali kami mengadakan pernikahan, kami punya bayi. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan adik iparku? Bagaimana dengan yang bagus? Sepatah kata menyentuh pikiran Qin, dia berkata, selamat. Saudaraku, apa ekspresimu? Apakah kamu tidak puas dengan menantu dari adik laki-laki yang cerdas, cantik dan menawan? Ran-Ran yang hati-hati menemukan kelainan itu dan dengan cepat bertanya kepadanya, Tuan Qin, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat murung sekali? Tuan Qin berkata dengan lemah, Ran-Ran, sekarang kamu dan kakakku akan menikah. Kamu bisa memanggilku kakak setelah dia. Baru-baru ini di rumah, ada masalah besar. Aku hilang, dan Siatong pergi. Dia berkata, saudaraku, mengapa kamu tidak memberitahu kami hal sebesar itu? Kami masih bermain-main di seluruh dunia. Kamu dan Siatong adalah yang terbaik. Jika kamu memiliki kesempatan untuk melihat Siatong dan mencerahkannya, sebaiknya kamu membujuknya untuk mundur. Tuan Qin memandangnya hampir meminta bantuan dan berkata, sayang, anak itu telah hilang. Pasangan itu harus bekerja sama untuk menemukannya. Sebenarnya, apakah kakak melakukan kesalahan sehingga membuat saudari Siatong marah? Sejauh yang aku tahu, dia sangat menghargai perasaanmu dan tidak akan melakukannya, hal seperti itu dengan mudah. Ran-Ran menatap sepasang mata besar, menatap Presiden Qin. Hanya wanita yang memahami wanita. Siatong adalah tipe wanita yang membayar hati dan jiwanya demi cinta. Bukannya aku patah hati dan tidak akan pernah lari dari rumah. Presiden Qin melihatnya. Ketika dia masih seorang pelayan kecil, dia sangat protektif terhadap Siatong. Bahkan demi dirinya, dia beberapa kali secara terbuka melanggar perkataan majikan laki-lakinya. Sekarang dia akan menikahi adik laki-lakinya, dia adalah sebuah keluarga, dan dia dan Siatong dekat sebagai saudara perempuan. Beberapa hal, lebih baik katakan padanya. Mungkin dia masih bisa mengucapkan beberapa kata baik untuk dirinya sendiri di masa depan Siatong.
Lagi pula Ranran juga gadis yang cerdas. Saudaraku, tolong beritahu aku secepatnya. Bagaimana aku bisa menyingkirkan kakak iparku yang baik? Memikirkan si Atong selama bertahun-tahun, segala macam perhatian padanya, di sebelahnya juga membuka mulut. Dia memberitahu adik laki-lakinya dan calon ipar perempuannya semua tentang sebab dan akibat. Ranran menghela nafas dan berkata, sebenarnya, tidak bisa dikatakan siapa yang benar atau salah dalam hal ini. Menurutku saudari Siatong benar-benar miskin. Saudaraku, kamu juga sangat miskin. Faktanya, kamu merasakan sakit yang tak terkatakan. Tidak, saya berharap saudari Siatong yang begitu kuat dan optimis, ternyata mengalami depresi. Tidak, saya harus tinggal bersamanya dan merawatnya dengan baik. Manajer umum Qin memandangnya. Faktanya, kesetiaannya kepada Siatong sepenuhnya demi Siatong. Dia bisa menembus api dan air. Faktanya, itu seperti Niseng pada dirinya sendiri. Dia tidak seperti Bo Zong. Ini juga menunjukkan bahwa Siatong juga sangat baik padanya. Orang-orang seperti ini, tulus untuk kebenaran. Itu adalah semacam kesetiaan dan kepercayaan antara saudara dan saudari. Aku akan mencari saudari Siatong sekarang. Saya tidak bisa tinggal sebentar. Tuan Qin segera menghentikannya, tidak, saya tahu Anda baik hati. Tetapi baru saja, di pesta pertunangan Presiden Gu, seseorang mengatakan bahwa dia patuh. Dia terstimulasi. Sekarang semangatnya sangat rapuh, aku sangat lega Yichu akan menjaganya. Petik 2. Ranran mengenal Yichu, dan berkata, saudaraku, bagaimana kamu bisa yakin bahwa kamu memberikan istrimu kepada pria lain? Aku tidak nyaman. Tidak, aku akan ke rumahnya untuk tinggal bersama saudari Siatong malam ini. Dia memeluknya dan berkata dengan suara rendah, tidak, kamu harus menemaniku di malam hari. Aku akan menemui kakak iparku besok. Aku akan pergi bersamamu. Ranran melihatnya, dan tiba-tiba wajahnya memerah. Pria ini sangat gila. Sejak mereka bersama, mereka bosan hampir selalu bersama. Iya Rana, dengarkan saja kakakku. Sekarang sudah larut, naiklah ke atas dan istirahatlah lebih awal. Aku juga lelah. Tuan Qin merasa lelah saat ini, jadi dia berkata dengan lemah. Melihat punggung Tuan Qin di lantai atas, Ranran berbisik, suamiku, menurutku kakakku benar-benar kuyu kali ini. Kakak Siatong juga menderita depresi. Apakah kita terlalu egois untuk bermain-main keliling dunia? Aku tidak pernah berpikir bahwa kakak laki-laki dan kakak perempuan Siatong telah mengalami begitu banyak rasa sakit. Dia dengan cepat berkata, bodoh, sebenarnya, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Saya percaya bahwa kakak ipar saya adalah wanita yang kuat dan dia akan mampu lewati ini. Aku juga yakin keponakanku akan menemukannya. Melihat Ranran begitu peduli pada Siatong, dia sangat tersentuh. Pada awalnya, aku menyukaimu karena perasaanmu terhadap adik iparku. Kamu benar-benar gadis yang paling baik hati, terpintar dan tercantik di dunia. Aku merasa sangat bahagia kamu bisa menjadi istriku dalam hidup ini. Memikirkan kelembutan suaminya, dia benar-benar pria yang hangat. Ranran memeluknya dengan gembira dan berkata, kita sama, dan aku merasa sangat bahagia. Aku akan menghargai perasaan ini. Tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali kematian. Yi Jia menatap Siatong yang duduk di lantai ruangan. Yichu benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya dengan baik. Karena tidak peduli bagaimana dia menasihatinya, dia bersikeras untuk duduk di lantai yang dingin. Meski sekarang boleh, duduk di tanah masih mudah masuk angin. Awalnya, Siatong sangat lemah selama periode ini. Melihat tangannya menutupi wajahnya dan menangis putus asa, hati Yichu sangat sakit. Siapa yang bisa melihat wanita tercinta, begitu sedih dan putus asa, akan acuh tak acuh. Saat ini, dia tiba-tiba teringat pada seseorang. Meskipun dia menyesal terlambat, dia harus mengganggunya. Setelah menelepon Li Xin, bel pintu berbunyi kurang dari setengah jam. Yichu naik untuk membuka pintu dan melihat Li Xin lagi. Dia menyesal dan senang untuk mengatakan, saya minta maaf karena Anda ada di sini. Sudah terlambat untuk mengganggu Anda lagi. Saya benar-benar tidak bisa mengendalikan suasana hatinya. Li Xin berkata dengan senyum menawan, siapa kamu, si dewa laki-laki di hatiku. Selama kamu menelepon, aku akan segera datang, kapanpun. Yichu berkata sambil tersenyum masam. Aku masih dewa laki-laki. Sekarang aku hampir menjadi laki-laki. Melihat Siatong seperti ini, hatiku hampir hancur.
Saya tahu ini dari hati Yichu. Dari musim hijau dan astringen hingga zaman early, dia telah menjaga Xiaotong dan cinta sederhana ini, yang tidak pernah berubah. Hal ini membuat Li Xin merasa sedikit frustasi. Faktanya, apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa mendapatkan balasan emosional apapun. Dalam benak Yichu, dia hanyalah teman sekelas selamanya. Baiklah, aku akan masuk dan menemuinya. Maukah kamu tetap di luar? Yichu dengan cepat mengangguk dan berkata, oke, aku akan mendengarkanmu. Li Xin masuk, melihat duduk di tanah, dengan lembut memanggil Xiaotong. Dia mengangkat wajahnya dengan penuh air mata dan tiba-tiba berkata, Li Xin, aku benar-benar lelah. Aku benar-benar merasa jika aku tidak pernah bangun, itu pasti hal yang sangat membahagiakan. Li Xin menatapnya dengan tenang dan mengatakan sesuatu dari hatinya. Faktanya, jika Xiaotong rela menghilang di dunia ini, dia benar-benar tidak bisa mendapatkannya. Untuk sesaat, dia bahkan punya ide. Lebih baik memberinya petunjuk psikologis yang lebih pesimistis dan mendorongnya untuk bunuh diri. Biarkan dia melompat keluar jendela sekarang, itu yang terbaik. Momen pemikiran ini, karena Yichu mengucapkan sepatah kata dengan suara keras di luar, dan menghilang. Li Xin, sekarang aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Ini sulit bagimu. Li Xin berpikir jika dia datang, Xiaotong akan mati. Meskipun Yichu tidak bisa menyalahkannya, bagaimanapun juga, Xiaotong menderita penyakit ini. Tapi aku tidak bisa menghadapi wajahnya sepanjang hidupku. Karena begitu aku melihatnya, aku akan teringat wanita kesayanganku, melompat turun dari jendela, berlumuran darah. Maka dia tidak akan pernah melihat Yichu lagi seumur hidupnya. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain tetapi tidak menguntungkan dirinya sendiri. Sekarang dia berpikir bahwa dokter tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dia sudah lama jatuh cinta dengan Yichu, dan dia menjadi psikopat. Setiap kali saya melihat kebaikan Yichu kepada Xiaotong, saya ingin mencabik-cabik wanita ini dan membiarkannya mati dengan menyedihkan. Menahan rasa jijiknya, dia dengan lembut mengulurkan tangannya pada Xiaotong. Bagaimana kalau kita bicara? Yichu memasak sendiri dan membuat makan malam yang sangat kaya. Dia merasa mengundang siswa untuk mentraktir Xiaotong bukanlah hal yang baik. Karena saya berhutang banyak padanya, Li Xin tidak pernah keluar menemui dokter, dan ini bukan rahasia lagi. Dia membagi waktu kerja dan waktu pulang kerja dengan sangat jelas. Dia membawa steak goreng ke meja makan di ruang tamu, menunggu Li Xin keluar. Saya tidak tahu berapa lama sampai pintu terbuka. Perlahan, dia berjalan cepat dan bertanya dengan lembut, bagaimana kabar Xiaotong? Li Xin memberi isyarat diam dan berkata dengan lembut, aku menghipnotisnya, dan sekarang dia tertidur. Jangan ganggu dia dengan membuat keributan, biarkan dia beristirahat dengan tenang. Kalau begitu ayo makan di balkon. Mendengar ini, Yichu segera mengambil piring itu, keluar dan menaruhnya di meja rotan di balkon. Melihat langit berbintang, Li Xin tidak bisa menahan tawa, Yichu, tahukah kamu hari ini hari apa? Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pada hari seperti itu, saya akan memiliki kesempatan untuk makan malam bersama dewa laki-laki saya di bawah cahaya bintang, meskipun saat itu sudah hampir tengah malam. Hari apa? Yichu bertanya dengan bingung. Sejak meminta izin untuk mengurus Xiaotong di rumah, Yichu sepertinya benar-benar kehilangan kesadaran akan waktu. Saya tidak tahu hari dalam seminggu atau tanggalnya. Satu-satunya hal yang saya ingat adalah bagaimana menambah nutrisinya, bagaimana memasak makanan kesukaannya dan bagaimana membuatnya bahagia. Saya benar-benar lupa segalanya di dunia. Hari ini tanggal 20 Mei ketika semua orang di lingkaran temanku sedang menjemur bunga, makanan, kurma, dan hadiah. Hanya aku yang masih bekerja. Li Xin berkata dengan sedikit sentimental. Kalau begitu kamu juga bisa menikmati makanan enakku, tapi jangan tandai pacar manapun. Itu akan mempengaruhi pasarmu. Yichu bercanda. Li Xin berkata sambil tersenyum, menurutku pacarku yang melakukannya. Setelah itu, dia mengambil gambar dan online. Ia juga mengatakan, setelah bekerja, dia membuat makan malam cinta. Tiba-tiba ponselnya seolah berhenti, dia berkata sambil tersenyum, mereka bertanya siapa dia. Dan kebanyakan dari mereka adalah pria masam yang bertanya, apakah ini pasar? Baiklah, jangan buang air besar, cepat makan, steaknya panas. Untuk berterima kasih kepada teman lamanya atas bantuannya hingga larut malam, dia menggoreng steaknya dengan sangat keras.
Disajikan juga dengan spaghetti dan berbagai sayuran berwarna-warni, yang bisa dikatakan sebagai makan malam versi mewah. Li Xinpin mencicipi makanan lezat dan menatap Yi Chu. Di bawah sinar bulan, dia memiliki kulit yang cerah. Dalam lembut dan tampan, dia juga memiliki keunikan dan ketampanan yang unik. Itu adalah malam yang dia bayangkan, makan dan mengobrol dengan favoritnya laki-laki, yang tersenyum padanya dengan begitu lembut. Makanan yang dimasak dengan tangan sangat lezat sehingga hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Mari kita berfoto bersama. Aku sudah bertahun-tahun tidak berfoto dengan teman-teman lamaku. Yi Chu sedikit ragu-ragu dan mengangguk. Teman-teman sekelas lama rela keluar larut malam untuk diri mereka sendiri, jadi mengambil foto bukanlah masalah besar. Li Xin berdiri di belakangnya dengan gembira dan memeluk lehernya. Yi Chu tersipu. Berada begitu dekat dengan wanita membuatnya tidak nyaman. Li Xin menekan titik itu, melihat foto itu dan mengirimkannya ke lingkaran teman-temannya. Melihat perilakunya, Yi Chu dengan cepat berkata, jangan kirimkan ini ke lingkaran pertemanan. Itu tidak terlalu bagus. Itu akan disalahpahami oleh orang lain. Li Xinru berkata dengan suara lembut, apa yang kamu takutkan? Kami, pria dan wanita lajang, bisa saja salah paham. Petik 2. Tapi kami hanya teman sekelas. Yi Chu dengan cepat berkata bahwa Li Xin menjadi semakin berani akhir-akhir ini, dan pidatonya juga sangat lugas. Aku ingat ketika kamu belajar, kamu sangat menyukai Xiatong. Tapi sekarang dia sudah menikah dan punya anak, sebaiknya kamu mempertimbangkan untuk mencari pacar. Yi Chu menatap Li Xin dan berkata terus terang, aku juga ingin mencari pacar. Sayangnya, hanya ada satu Xiatong di dunia, yaitu uniknya Xiatong. Aku tidak punya perasaan pada siapapun. Tentu saja, sekarang suami Xiatong sangat baik padanya, aku tidak akan tahu. Aku hanya ingin menjaganya dengan baik, karena hanya dia satu-satunya dalam hidupku cinta. Untuk mematahkan pikiran Li Xin, dia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Meskipun sedini yang diharapkan, tapi mendengar kata-kata Yi Chu seperti itu, hati Li Xin masih sangat tidak nyaman. Ternyata Yi Chu benar-benar tidak bisa melepaskan Xiatong. Dia meletakkan pisau dan garpunya. Apakah pria ini benar-benar kejam? Bahkan tidak akan memberinya momen romantis. Harus dikatakan sejujurnya bahwa tidak ada ruang untuk bermanuver sama sekali, pantas saja dia tidak menikah selama bertahun-tahun. Ternyata dia akan hidup sendiri demi istri orang lain. Meskipun aku tidak banyak berhubungan dengan Xiatong, aku bisa melihat sesuatu di dalam hatinya. Dia tidak ingin kamu menjadi seperti ini. Kamu ingin dia bahagia. Sebagai seorang teman, dia sangat ingin kamu bahagia. Dia tidak bisa merasa nyaman jika kamu belum menikah seumur hidupmu. Jika kamu perhatikan baik-baik, mungkin ada seseorang yang benar-benar mencintaimu. Aku sudah menunggumu, sama seperti kamu menunggu Xiatong. Petik 2. Ketika Yi Chu mendengar ini, dia merasa malu, dan dia hampir mengakuinya. Dia segera berkata, aku akan menuangkan segelas susu untukmu. Lalu aku akan minum dan kembali istirahat. Ini sudah sangat larut. Melihat sosok yang dia tinggalkan, Li Xin menghela nafas berat dan berpikir dalam hati, apa susu sebelum tidur? Jelas itu perintah untuk pergi. Setiap kali dia diambang pengakuan, dia akan segera melakukannya. Petik 2. Dia sangat sedih, tetapi berpura-pura tidak menjadi apa-apa, berkata, ingatlah untuk tidak menaruh gula, aku tidak makan yang manis-manis di malam hari, takut gemuk. Sambil memegang segelas susu, dia menyerahkannya kepada Li Xin dan berkata, aku ingat kamu dulu sangat menyukai gula. Kamu ingat? Li Xin bertanya dengan ramah. Sebagai seorang anak, dia adalah gadis yang manis, sepertinya Yi Chu juga sangat memperhatikannya. Yi Chu berkata sambil tersenyum, tentu saja, aku ingat ketika teman sekelas kita pergi makan malam, hanya kamu yang memesan iga asam manis, kok, dan sayap ayam. Dia menepuk kepalanya dan berkata, ya, aku tidak berpikir panjang. Atau beristikmu saus asam manis, lain kali aku akan membuatkanmu manisan. Bagaimanapun, aku akan membawa Xiatong ke klinikmu besok. Aku akan melakukannya untukmu. Steak asam manis. Aku belum memakannya. Aku masih suka makan makanan normal. Yi Chu, kamu benar-benar koki Cina dan Barat. Aku juga bisa membuat steak dan manisan dan iga asam. Saya menikmati perlakuan yang baik karena Xiatong. Li Xin bertanya masam. Li Xin menatap Xiatong dengan penuh semangat. Yang dia inginkan bukanlah rasa terima kasih, tapi cinta. Saat ini,
dia memiliki keinginan untuk mengekspresikan dirinya kepada Yichu. Dia telah jatuh cinta padanya selama bertahun-tahun. Betapa inginnya aku menembus jendela ini malam ini. Tapi jika memikirkan apa yang dia katakan tadi, itu sudah merupakan penolakan yang sopan, jadi jangan menghina dirimu sendiri. Dia memakan steaknya sepotong demi sepotong, dan setelah makan malam, dia tidak punya alasan untuk tinggal. Jadi saya makan dengan sangat lambat. Apakah rasanya tidak enak? Anda terlihat sangat sulit untuk menelan. Yichu bertanya dengan lembut. Setelah mendengarkan kata-katanya, Li Xin berkata sambil tersenyum, kamu salah. Soalnya enak sekali sampai-sampai saya tidak tega memakan semuanya sekaligus. Aku ingin menikmatinya pelan-pelan. Enak sekali. Kamu menyukainya. Aku membuatnya untukmu setiap hari. Ini sangat sederhana. Yichu sedikit tidak setuju, setiap hari saya memasak untuk Xiatong, saya harus membuat 4 hidangan dan 1 sup, dan saya tidak mengulangi sampelnya, dan teh pagi, teh sore, dan makan malam. Ketika Li Xin melihat dia mengatakan itu, dia pasti akan menariknya ke arah Xiatong. Dia tidak bisa menahan senyum canggung dan berkata, tidak heran ketika saya pertama kali melihat Xiatong, saya pikir dia sangat kurus. Dalam waktu sesingkat itu, seperti meniup bola. Apakah Anda akan meninggalkan pekerjaan dan menjadi pengacara? Apakah kamu akan memasak untuk Xiatong di rumah? Bisakah Anda melepaskan kerja keras selama bertahun-tahun? Petik 2. Aku hanya memberi diriku liburan besar, dan sekarang memasak juga menjadi kesenanganku. Terlebih lagi, saya bersedia membuatnya untuk Xiatong. Yichu berkata sambil tersenyum. Bersedia? Biarkan Li Xin tertegun, inilah cinta. Aku tahu tidak peduli berapa banyak aku membayar, tidak ada pengembalian, tapi aku akan membayar dengan bodohnya. Bahkan jika Xiatong akhirnya ingin kembali kepada suaminya, dia tidak menyesal. Kapan pria seperti itu akan memperlakukan dirinya seperti ini? Untuk hari itu, dia telah mencintainya diam-diam selama bertahun-tahun tanpa penyesalan. Mengapa takdir begitu tidak adil? Dari segi penampilan dan kebijaksanaan, dia tidak lebih buruk dari Xiatong, mengapa Yichu membencinya dan hanya mencintai Xiatong sepenuh hati? Yichu, pernahkah kamu memikirkan masa depan? Maksudku ketika kamu menjadi tua, untuk cinta yang mustahil, kamu tidak akan pernah menikah atau memiliki anak. Apa yang harus kita lakukan ketika kita benar-benar membutuhkan seseorang untuk menjaga kita? Yichu berkata sambil tersenyum, topik ini sepertinya agak berat. Meski berat, tapi ini sangat nyata. Kita selalu menjadi tua dan perlu menjaga diri kita sendiri. Kalau sampai pada hari itu, merupakan kebahagiaan sejati memiliki pasangan bersamamu, atau memiliki anak di sekitarmu, bukan? Ini adalah hati Li Xin, bertahun-tahun untuk cinta rahasia, menolak banyak pria hebat. Terkadang dia takut, bagaimana jika dia sudah tua? Bagaimana jika tidak ada keluarga, tidak ada suami, tidak ada anak dalam hidup ini? Ia sebenarnya hanya memiliki keinginan sederhana untuk bersama pria yang dicintainya, menikah, memiliki anak, dan menghabiskan hidup bersama. Saat itu saya akan datang. Pokoknya kalaupun kita punya anak, kita akan pergi ke panti jompo, di mana ada tenaga profesional yang merawat kita. Seharusnya tidak ada masalah. Yichu menatap Li Xin dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku bersedia menjaga cinta sampai aku mati, tapi kamu tidak boleh mencari kekasih sepertiku. Lalu menikah, punya anak, dan menjalani kehidupan normal. Li Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya seorang wanita dengan temperamen seperti itu. Aku lebih suka menjadi pendek daripada boros. Dia menatap Yichu dengan penuh arti dan berkata, jika aku tidak bisa menunggu dia di hatiku, aku lebih baik mati sendirian sepertimu. Atau kita bisa pergi ke panti jompo dan bertetangga. Yichu menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin bertetangga denganmu. Anda sangat luar biasa, Anda harus memiliki kehidupan yang lebih baik dan lebih sempurna. Petik 2. Jika aku menemukan pria yang mencintaiku, seharusnya aku punya banyak pilihan, tapi aku tidak akan bahagia dalam hidupku, jadi aku tetap memilih untuk melajang. Bagaimanapun, dengan teman lamamu sebagai temanku, aku tidak akan sendirian. Li Xin berkata sambil tersenyum. Yichu memandangnya dan tidak tahu harus berkata apa. Melihat dia telah menghabiskan steak di piringnya, dia berkata kepadanya, Li Xin, aku akan mengantarmu kembali. Aku tidak yakin ini sudah larut malam. Awalnya, saya tidak berani meninggalkan Xiatong.
Saya takut dia akan bunuh diri. Itu sebabnya aku membiarkan seorang gadis keluar larut malam. Petik 2. Aku seorang gadis. Aku sudah tua. Li Xin membelai wajahnya, dan berkata, mungkin wajahnya masih muda, tapi hatinya sudah tua. Ayo pergi. Saat berjalan keluar pintu, dia tidak melihat mobil Li Xin. Dia bertanya dengan aneh, di mana mobilmu? Saya pergi untuk pemeliharaan. Aku naik taksi. Memikirkan seorang gadis yang naik taksi untuk pergi keluar selarut ini, dia merasa bersalah dan berkata, ini sulit bagimu. Aku akan naik taksi untuk mengantarmu kembali. Bisakah kamu mengantarku kembali? Itu 20 menit, kata Li Xin hati-hati. Sudah larut malam, aku tidak nyaman karena Xiaotong sendirian di rumah. Yi Chu berkata terus terang. Li Xin sangat sedih, tapi dia berkata sambil tersenyum, kamu harus percaya padaku, seorang profesional, karena dia sepertinya mendapat pukulan hebat hari ini, jadi dia kelelahan secara mental dan fisik. Aku menghipnotisnya untuk membuat suasana hatinya stabil. Ngomong-ngomong, kamu harus memberitahuku apa yang terjadi hari ini, sehingga aku bisa menyesuaikan solusi untuk kasus ini. Baiklah, ayo jalan-jalan. Aku khawatir kamu lelah. Melihat sepatu hak tinggi di kakinya, Yi Chu berkata dengan tulus. Jangan khawatir, kalian takut dengan kebencian seperti ini. Bagi kami, tidak ada perbedaan sama sekali antara sepatu perdamaian. Mereka sama saja berjalan dengan angin. Ayo pergi. Mereka berjalan di jalan yang sepi. Li Xin bertanya, saya pikir pengobatan kemarin sangat berhasil. Mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini hari ini? Xiaotong tampaknya sangat tertutup pada dirinya sendiri dan menolak untuk mengatakan alasannya. Untuk membantu penyembuhan Xiaotong, Yi Chu segera menceritakan semua hal yang terjadi malam ini. Tanpa ada kelalaian, baiklah, malam ini adalah makan malam pertunangan teman Xiaotong, kita akan pergi makan malam bersama. Dia melihat ke arah Li Xin dan berkata, suami Xiaotong juga telah pergi. Awalnya, Li Xin merasa sangat tidak nyaman. Sekarang Yi Chu adalah pelindung bunga Xiaotong. Bahkan untuk menghadiri makan malam penting seperti pertunangan seorang teman, Yi Chu harus menemaninya. Tapi kemudian mendengar suami Xiaotong juga pergi, ini hanya sedikit lebih baik di hati daripada beberapa orang. Untungnya, mereka tidak pergi sendirian. Suami Xiaotong ada di sini, jadi mereka akan merasa keberatan. Maaf, bukankah kamu memintaku untuk tidak membiarkan mereka bertemu agar tidak merangsang penyakit Xiaotong? Aku melihat suami Xiaotong memohon padaku dan setuju untuk bertemu mereka. Yi Chu memikirkan nasihat Li Xin dan tiba-tiba sepertinya telah melakukan sesuatu yang salah. Tidak apa-apa. Sekarang kita bisa membiarkan mereka bertemu dengan baik, karena cinta juga punya kemampuan untuk menyembuhkan. Li Xin menyesal mengatakan itu sebelumnya. Faktanya, dia harus membiarkan suami Xiaotong datang setiap hari. Dengan cara ini, Yi Chu tidak punya kesempatan untuk bergaul dengan Xiaotong sendirian. Saat ini, memikirkan Xiaotong dan dewa laki-lakinya siang dan malam bersama, hatinya sangat sedih. Dikatakan bahwa bulan pertama kali berada di dekat air. Apakah ada Liu Xiaohui di dunia? Dia tidak mempercayainya. Saya akan memberitahunya bahwa saya bisa datang menemui Xiaotong kapan saja. Yi Chu mendengarkan kata-kata Li Xin dan merasa sangat bahagia. Dia berkata dengan cepat. Li Xin langsung menuju ke topik, baiklah, mari kita bicara tentang mengapa Xiaotong sakit. Pernahkah Anda mendengar atau melihat sesuatu yang buruk? Yah, awalnya Xiaotong sangat senang, karena kedua orang yang bertunangan itu adalah teman baiknya. Kemudian, di meja kami, seseorang mengenal suami istri mereka dan terus menyebut nama baik mereka di sana. Tiba-tiba dia lepas kendali dan keluar, sendirian. Suaminya mengejarnya dan dimarahi olehnya. Jadi saya harus membawanya pulang. Ketika dia sampai di rumah, dia mulai duduk di tanah dan menangis. Seperti yang Anda lihat, saya tidak dapat menahannya sama sekali. Aku memikirkanmu, hanya kamu yang bisa menenangkan Xiaotong. Li Xin berpikir sejenak dan berkata, saya seorang profesional di bidang psikologi. Adalah hal paling mendasar bagi saya untuk mendapatkan kepercayaan dari pasien. Ngomong-ngomong, Yi Chu, selama jangka waktu ini, dia masih tidak bisa menghubungi terlalu banyak orang luar, kecuali suami dan anak-anaknya. Petik 2. Oke, begitu. Yi Chu sekarang patuh pada Li Xin, karena Xiaotong sangat mempercayainya. Selama dia muncul di hadapannya, dia akan segera menghentikan tingkah histerisnya, menenangkan diri, bahkan tertidur. Saya di sini,
mereka berjalan sambil mengobrol, kata Li Xin tiba-tiba. Waktu bersama Yichu selalu berlalu dengan cepat. Dia melihat arlojinya, itu keluar jam 11. Sekarang jam 3 tengah malam. Ini adalah waktu terlama mereka bersama. Dan itu hampir sendirian, jika Anda mengecualikan Siatong yang sedang tidur di kamar. Naik untuk minum kopi. Li Xin diundang dengan hormat. Yichu menggelengkan kepalanya tanpa ragu, "Yah, ini sudah sangat larut. Kamu harus berangkat kerja besok. Istirahatlah lebih awal, aku akan kembali." Setelah itu, dia meraih sebuah mobil, duduk di atasnya, melambaikan tangannya kepada dia dan berkata, "Selamat tinggal." Li Xin menghela nafas berat dan berjalan menuju pintu rumahnya. Tiba-tiba aku dihentikan oleh sebuah sosok. Saya terkejut. Siapa yang selarut ini? Petik 2. Melihat bahwa dia adalah pasiennya sendiri, dia merasa lega. Dia adalah Baiya, seorang pengusaha mandiri, dan sekarang dia kaya. Mungkin karena terlalu ketat, juga menderita depresi ringan. Dalam perjalanan pengobatannya, dia jatuh cinta padanya dan mengejarnya sepanjang waktu. Sekarang setelah dia pulih, dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan dan lari ke klinik psikologis. Hanya bunga yang dikirim setiap hari benar-benar dapat membuat toko bunganya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Baiya tiba-tiba meraihnya dan berkata, "Saya melihat WeChat Anda." "Siapa laki-laki itu? Apakah kamu berkencan dengannya?" Li Xin tidak senang dengan nada bertanyanya. "Siapa dia? Apa haknya dia menanyakan pertanyaan seperti itu?" "Ya, saya baru saja kembali dari rumahnya." "Apakah kamu puas?" kata Li Xin. "Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kamu selalu baik padaku." Baiya terlihat sangat terluka. Li Xin diam-diam menggelengkan kepalanya. Untuk membangun kepercayaan antara dia dan pasiennya, psikiater mereka bekerja keras untuk menjadi orang yang paling mereka percayai. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu mereka akan terlalu bergantung pada mereka. Tapi kita tidak boleh terlalu keras pada orang-orang seperti itu. Kalau tidak, akan berdampak buruk bagi mereka untuk kambuh lagi. "Yah, aku capek. Aku akan kembali beristirahat." Baiya meraihnya dan berkata, "Kamu tidak dapat menemukan pacar lain, bukan? Apa aku tidak cukup tampan? Apakah saya tidak punya uang? Aku bisa memberimu semua yang bisa diberikan pria padamu." Tiba-tiba dia melepaskan tangannya dan berkata, "Aku tidak bisa meninggalkanmu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Jika aku kehilanganmu, aku akan mati." Baiya sangat kesal pada awalnya, dan bahkan lebih kesal ketika dia begitu diganggu olehnya. Kemudian Light Ground berkata kepadanya, "Kamu tidak akan pernah bisa memilikiku, kamu akan mati." Sebagai seorang psikolog, dia tahu kata-kata ini adalah hal yang sangat serius bagi pasien depresi, tapi dia tidak bisa berhenti. "Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan dia? Dia adalah Tuhanku, pria yang diam-diam membuatku jatuh cinta ketika aku masih mahasiswa. Saya belum menikah sampai sekarang, hanya menunggu dia. Dibandingkan dengan dia, kamu adalah sampah. Apakah kamu mendengarku? Tidak ada gunanya orang sepertimu tidak mati." Petik 2. Karena dia diganggu oleh seorang pasien di tengah malam, dia benar-benar kehilangan kendali dan kata-katanya menjadi semakin kejam. Setelah itu, dia berkata, "Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda." Lalu dia pergi sendiri. Melihat punggungnya, Baiya tiba-tiba duduk di tanah, memeluk kepalanya dan bergumam, "Aku sampah. Tidak ada gunanya jika aku tidak mati. Akan kutunjukkan padamu, aku akan tunjukkan padamu bagaimana cara mati." Saya tidak tahu berapa lama kemudian, dia terhuyung berdiri. Setelah ditarik oleh pasien dalam waktu yang lama, rasa kantuknya hilang. Dia menuang segelas anggur merah untuk dirinya sendiri dan mulai menuangkannya. Dalam malam yang tak terhitung jumlahnya memikirkan Yichu, dia ditemani oleh anggur. Mencintai seseorang secara diam-diam adalah sejenis rasa sakit yang tidak bisa didapat tanpa cinta. Hanya di bawah pengaruh bius alkohol dia akan mendapatkan bantal sejenak. Entah sudah berapa banyak dia mabuk, dia akhirnya merasa mengantuk. "Jadi aku pergi ke kamar tidur dan langsung berbaring. Tutup matamu dan gumam pada dirimu sendiri, mengapa orang yang kucintai tidak menggangguku? Orang yang tidak mencintai jangan melepaskannya." Kenapa keesokan harinya, ketika saya keluar rumah, saya melihat banyak orang di luar, dan banyak polisi yang menjaga ketertiban. Li Xin selalu tidak mau ikut bersenang-senang seperti ini, jadi dia mengambil jalan memutar dan berjalan menjauh dari samping.
Saya melihat sepasang suami istri seperti orang, sambil berjalan, berkata, sayangnya, anak laki-laki tampan itu sudah pergi. Ya, betapa sulitnya memikirkan hal itu sebelum bunuh diri. Mendengar ini, Li Xin teringat apa yang terjadi tadi malam. Dia takut. Apakah dia dengan cepat kembali ke kerumunan dan melihat orang mati di tanah? Itu benar-benar bahaya. Tadi malam, suasana hatinya sedang buruk dan memintanya untuk mati. Dia benar-benar meninggal. Li Xin tiba-tiba merasa pusing. Faktanya, dia hanya tidak menyukainya karena terlalu berisik dan membosankan. Dia tidak ingin membiarkannya mati. Tidak ada gunanya berpikir untuk menyebutnya sampah tadi malam dan mengatakan dia tidak akan mati. Saya seorang psikolog. Saya tahu apa akibatnya bagi pasien yang menderita depresi, tapi dia mengatakan dan melakukannya. Kemudian Baya kambuh karena tidak tahan. Melihat matanya, ternyata terbuka. Apakah itu tidak menutup matamu? Li Xin sangat ketakutan. Dia meninggalkan tempat kejadian dan segera naik taksi. Dia terus berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya, itu bukan urusanmu, itu obsesinya sendiri, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Ketika dia tiba di klinik, asistennya berseru, "Selamat pagi, Tuan Li." Li Xin sangat terkejut dan berkata kepada asistennya, "Pergi dan tuangkan aku secangkir kopi. Jangan masukkan gula ke dalamnya." Asisten merasa sangat aneh, Li umumnya jarang minum kopi, sedang minum teh. Tapi instruksi bos adalah dekret kekaisaran, dia segera pergi. Duduk di kantor, ketukan asisten di pintu sangat pelan, yang membuatnya sangat takut. Li Xin merasa seperti burung yang terkejut. Asisten meletakkan kopinya, dan dia berkata, "Batalkan semua janji pagi ini." "Tuan Li, apakah Anda juga mencantumkan janji temu teman sekelas Anda?" "Kecuali dia," Li Xin berkata dengan tergesa-gesa. Saat ini, dia sangat ingin bertemu Yi Chu. Karena hatiku terlalu kacau, meski aku tak bisa berkata apa-apa tentang hatiku bersamanya, setidaknya aku bisa merasa sedikit lega. "Oke, aku keluar." Sambil memegang kopi hitam, Li Xin terus mengingat apa yang terjadi tadi malam, dan dia benar-benar meninggal. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan Baya, sama seperti dia. Tapi dia ditolak oleh Yi Chu tadi malam, sedikit tidak senang, jadi semua amarahnya ada di kepalanya. Bisa dikatakan bayi malang itu baru saja terkena moncong senjatanya. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, ada ketukan di pintu. Dia bilang dia masuk. Asisten masuk dan berkata padanya, "Teman sekelasmu datang bersama istrinya." Li Xin tiba-tiba menjadi marah, "Siapa yang memberitahumu bahwa itu milik istrinya?" "Maaf, saya pikir itu istrinya karena dia sangat merawatnya." Asisten itu terkejut dan bergumam, "Mereka hanya berteman, tahu. Jangan bicara omong kosong lagi, biarkan mereka masuk." Setelah asisten keluar, dia membawa Yi Chu dan Xia Tong masuk. Dengan kotak makan siang di tangannya, Yi Chu berkata pada Li Xin, "Aku membuatkan iga asam manis untukmu, dan sayap ayam dengan kok. Nanti aku akan mencicipinya." "Dengan baik." "Li Xin, ada apa denganmu?" Terlihat sangat tidak senang. Xia Tong bertanya dengan aneh. Apakah psikiater itu paling profesional, juga tidak bisa mengatur suasana hati? "Ya, Li Xin, ada apa denganmu?" Yi Chu juga bertanya dengan prihatin. Li Xin hanya bisa memanggil rohnya dan berkata, "Hanya kurang tidur tadi malam, rohnya agak buruk." Berpikir bahwa dia tidak cukup tidur tadi malam karena dia memintanya untuk pergi keluar di tengah malam, Yi Chu merasa sangat menyesal. "Aku minta maaf karena membiarkanmu datang ke sini selarut ini, malam, jadi aku tidak bisa istirahat dengan baik." "Tidak apa-apa, aku akan menerobos api dan air untukmu." Li Xin berkata setengah bercanda dan setengah serius. Kata-kata seperti ini membuat Yi Chu sedikit malu. Sekarang Li Xin selalu berbicara seperti ini. "Baiklah, aku akan membawa Xia Tong ke ruang perawatan. Kamu bisa minum teh di sini." Li Xin berdiri dan berkata. Saat ini, ada ketukan cepat di pintu. Li Xin masuk dan melihat beberapa petugas polisi masuk dan bertanya kepada mereka, "Siapa Li Xin?" "Ya, ada apa?" Li Xin berkata dengan panik. "Karena tadi malam ada pembunuhan, menurut saksi, Anda orang terakhir yang bisa bergaul dengannya. Jadi saya ingin Anda kembali membantu penyelidikan." "Aku tidak menyangka urusan Baya masih berhubungan dengan diriku sendiri." Li Xin sangat tertekan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yi Chu dengan bantuan matanya. Yi Chu segera maju dan berkata, "Saya pengacaranya. Saya akan pergi bersama Anda."
Melihat momen kritis, Yi Chu tidak ragu untuk melindunginya. Li Xin sedikit lega. Yi Chu melihat ke arah Xia Tong. Dia berkata cepat, saya baik-baik saja. Saya akan kembali dengan mobil. Li Xin, aku tidak yakin apakah stafmu bisa mengirim Xia Tong pulang. Yi Chu masih mengkhawatirkan keselamatan Xia Tong. Melihat kepeduliannya terhadap Xia Tong, Li Xin berkata dengan getir, ya, aku akan membiarkan asistenku mengirimnya pulang. Sejujurnya, Xia Tong kembali sendirian, dan aku akan pulang, aku tidak nyaman. Li Xin menelepon ke dalam, memanggil asisten untuk masuk, dan kemudian menyuruhnya mengirim Xia Tong pulang dengan selamat. Xia Tong awalnya ingin menolak, apa masalahnya ketika dia pulang. Tapi pikirkan saat ini, Li Xin mendapat masalah, jangan beri mereka kekacauan sendiri. Meskipun saya sudah lama tidak bergaul dengan Li Xin, saya sedikit bergantung pada mentalnya. Xia Tong, hati-hatilah. Ketika kamu sampai di rumah, jangan keluar. Yi Chu masih tidak nyaman untuk menasihati. Akhir-akhir ini, situasi Xia Tong juga sangat mengkhawatirkannya. Yah, begitu. Saya merasa Yi Chu benar-benar seperti ayah dan saudara laki-laki. Namun atas perhatian dan perhatiannya, dia sangat berguna. Ditemani oleh asistennya, dia pulang ke rumah dan berkata sambil tersenyum, ini sulit bagimu. Tidak apa-apa, aku harus melakukannya. Aku kembali bekerja, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Asisten itu berkata sambil tersenyum. Melihat senyum cerahnya, Xia Tong tiba-tiba mendapat ide, menjadi muda itu menyenangkan. Ke pintu, baru saja ingin mengambil kunci untuk membuka pintu, tiba-tiba dipegang, tanpa sadar dia ingin mendorong, melihat aslinya sudah berlalu, mau tak mau dia berkata dengan terkejut, kamu kembali. Melihat Xia Tong terlihat sangat baik, berlari agak aneh, belum lagi Xia Tong mengalami depresi. Ia masih terlihat sangat energik. Pikirkan pagi ini yang akan datang sebelumnya, kakak laki-laki 1000 menasihati 10.000 menasihati. Anda boleh mengatakan apa saja, tetapi Anda tidak boleh menyebutkan namanya, atau dia akan sakit. Adikku yang baik, jika kamu memikirkannya seperti ini, kamu sudah lama keluar. Duduk di sofa bersama, Xia Tong memeluknya erat dan bertanya. Gadis kecil ini telah bersamanya sejak dia berusia 18 tahun. Semua yang dia lakukan adalah untuk kebaikannya. Selama bertahun-tahun, dia telah lama menjadi saudara perempuan dan bukannya seorang pelayan utama. Selain itu, dia sekarang adalah pacarku yang sebenarnya. Dia dan aku akan menikah. Ran berkata dengan gembira. Benarkah? Bagus sekali. Xia Tong bahagia dari lubuk hatinya hingga ke lapangan. Adik iparnya semuanya baik-baik saja. Karena beberapa hal, dia relatif tertutup, sedikit dingin, dan sedikit sedih. Tapi orang seperti ini ibarat nyala api yang terang benderang, bahkan gunung es pun bisa dicairkan olehnya. Kini adik iparnya bermandikan kehangatan ini setiap hari, bahagia sekali. Saat aku menikah, kamu harus datang. Sudah waktunya memanggilku kakak ipar. Panggil aku saudari Xia Tong. Xia Tong memikirkan dirinya dan suaminya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan bahwa nasibnya sudah berakhir. Aku akan memanggilmu kakak ipar, kata Ran dengan nada centil. Kamu dan kakak adalah pasangan cinta Done. Aku hanya ingin bahagia seperti kamu dengan suamiku di masa depan. Setelah mendengar kata-kata ini, Xia Tong sedikit bingung. Pernikahan sebelumnya sebenarnya sangat membahagiakan, akan selalu menjadi ciuman di pagi hari, malam di bawah pelukan cahaya bintang. Mereka selalu berbicara bersama, sepertinya mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Melihat penampilan Xia Tong yang sangat hilang, Ran tidak berani berbicara, hanya memeluk Xia Tong dan berkata, kakak ipar, aku juga pindah untuk tinggal, atau menjagamu. Dia melihat ke kamar dan menemukan hanya ada satu tempat tidur, pria dan wanita. Bagaimana dia bisa merasa lega? Bodoh, kamu akan menjadi istri kedua dari keluarga Qin. Bagaimana kamu bisa menjagaku? Aku tidak ingin kakak iparku marah. Aku tidak bijaksana. Aku tahu kamu baik hati, bagiku, tapi aku tinggal di sini dengan sangat baik. Yi Chu sangat memperhatikanku. Kami adalah teman lama dan rukun. Tapi pria dan wanita ini, bukankah menurutmu itu sangat merepotkan? Lagi pula, Rana adalah gadis yang lugas. Xia Tong Rou berkata dengan lembut, tidak ada apa-apa. Kita pernah tinggal bersama sebelumnya, sama seperti penyewa rumah bersama. Gadis bodoh, kamu akan segera menikah, beli gaun pengantin apa, pesan jamuan makan, hiasi rumah,
persiapkan hadiah tangan, banyak hal yang harus disibukkan. Sebaiknya kau kembali, jangan khawatirkan aku. Adik ipar itu akan pergi bersamaku untuk bersiap. Aku tidak tahu apa-apa. Ran berkata genit. Mereka sudah lama tidak bertemu. Mereka terus mengobrol hingga siang hari. Siatong berkata, ayo kita pergi makan malam. Aku akan membuatkannya untukmu di rumah. Tidak, terlalu sulit bekerja di rumah. Kami pergi makan, dan aku sudah lama tidak keluar. Karena Yicu terlalu mengkhawatirkannya, dia tinggal di rumah bersamanya setiap hari dan jarang keluar. Memanfaatkan perkembangan pesat saat ini, kita bisa jalan-jalan saja. Setelah makan malam, kita juga bisa melihat gaun pengantinnya. Begitu dia mendengar gaun pengantin itu, matanya berbinar dan dia berkata, oke, ini benar-benar bisa digunakan. Ayo, saudari. Siatong secara alami memanggil Ran. Tunggu, pergi ke kamar mandi. Ran berlari ke kamar mandi, dengan cepat mengirim pesan teks ke Qin, aku pergi makan dengan adik iparku, cepatlah. Pesan itu kembali dalam beberapa detik, ketika Anda sampai di restoran, kirimkan saya lokasinya. Baiklah, setelah Ran keluar, dia meraih tangan Siatong dan berkata, hari ini, ayo kita keluar dan bersenang-senang. Baiklah, lihat dia, suasana hati Siatong sedang baik, gadis kecil yang selalu ceria, dan Kiao Rao menyukainya. Namun pengalaman hidup sangat berbeda. Rao selalu menjadi gadis terhormat sejak dia masih kecil, tapi dia sangat menderita. Lebih sulit lagi mempertahankan kehidupan yang optimis dan ceria. Kakak ipar saya benar-benar diberkati. Jika saya menemukan istri seperti itu, saya akan sangat bahagia sepanjang hidup saya. Di restoran, Rana pergi ke kamar mandi lagi dan mengirimkan lokasinya kepada Presiden Qin. Kemudian dia kembali untuk memesan. Siatong bertanya dengan prihatin, kamu baik-baik saja. Setelah beberapa saat, aku pergi ke kamar mandi 2 kali. Ketika seorang wanita pergi ke kamar mandi, sebagian besar tujuannya adalah untuk berdandan. Ran berkata sambil tersenyum. Siatong melihat kilatan cahaya di depan matanya sambil tersenyum. Dia belum pernah berbaikan sebelumnya, tapi wajah polosnya juga sangat cantik. Sekarang meski dengan riasan, namun riasannya juga sangat ringan, terlihat seperti tanpa riasan. Cukup gunakan krim polos yang mencerahkan sedikit warna kulit, oleskan lipstik tipis, tampil lebih bergairah. Tapi kakak iparku adalah seorang fashion man yang hebat. Ran juga harus dipengaruhi olehnya. Cara memakainya juga jauh lebih sederhana. Dulu, terlalu banyak detail sepele pada pakaian. Faktanya, semakin terkenal mereknya, semakin ringkas pula merek tersebut. Dengan temperamennya yang murni, dia benar-benar mengubah seseorang. Sepertinya wanita sejati dari semua keluarga. Make up-nya sangat bagus. Kakak, kamu semakin cantik sekarang. Dia dengan tulus memuji, saya dapat melihat bahwa Anda menjalani kehidupan yang bahagia. Adik ipar saya dingin di luar dan hangat di dalam. Dia akan memperlakukan Anda dengan sangat baik. Hahaha. Saat dia bersamaku, tidak pernah dingin. Memikirkan detail kebersamaan dengannya, Ran tersenyum sangat manis. Ketika saya memikirkan tentang bergaul dengan suami saya sebelumnya, sepertinya dia memiliki wajah lumpuh di luar, dan dia tidak pernah kedinginan. Hati Siatong juga merupakan perasaan yang tak terkatakan, sebuah perubahan, adalah seumur hidup. Saat ini, dia melihat 2 orang, suaminya dan pamannya. Bukan suatu kebetulan kalau aku bertemu denganmu secara kebetulan. Sepertinya toilet gadis itu sangat aneh. Apakah kamu bertindak terlalu jauh? Aku baru saja memberitahu suamiku. Sedangkan kakak, dia pasti mengikutiku. Dia juga peduli padamu. Ran berdiri dan melambai, dan mereka berkumpul. Dan mereka semua secara alami duduk di samping istri mereka. Siatong merasa sedikit canggung. Agak canggung mengadakan pertemuan keluarga seperti itu. Atau kamu bisa makan dulu. Kalau ada urusan lain, aku akan kembali dulu. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata. Tuan Qin meraihnya dan berkata, ini hanya makan bersama. Saya tidak akan memakanmu. Apakah kamu begitu takut? Ran memandangi pasangan yang dulu sangat saling mencintai. Sekarang mereka seperti ini. Dia tidak bisa menceritakan bagaimana rasanya. Dia berkata kepada Siatong, kakak ipar, bagaimana kamu bisa memberiku sedikit muka? Kita sudah lama tidak bertemu. Tidak bisakah kita makan bersama? Aku sangat merindukanmu. Ya, kakak mertua, kami baru saja makan malam.
Jangan lakukan itu. Lihat adik perempuan, adik ipar, semua bilang begitu, Sia. Tong juga malu, hanya bisa duduk. Pelayan datang membawa menu. Manajer umum Qin mengambil menu dan memesan beberapa hidangan favorit Sia Tong tanpa ragu-ragu. Ran tidak bisa menahan tawa, saat aku keluar untuk makan malam, kakak iparku akan selalu menjadi yang utama. Karena malu dengan gadis kecil itu, dia segera menyerahkan menunya kepada Ran dan berkata, kamu bisa memesan apapun yang kamu suka. Kamu bisa memesan apapun yang kamu suka. Makanan ini adalah suguhanku untukmu, dan aku harap kalian berdua bahagia dan manis selamanya. Ran berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku dan kakak iparku memiliki selera yang sama. Itu saja, aku bercanda dengan kakakku. Kamu gadis kecil, kamu benar-benar pistachio. Sia Tong juga terhibur olehnya. Saya tidak tahu kenapa, hari ini, melihat waktu berlalu, Sia Tong tiba-tiba merasa tidak ada masalah. Maka ia mulai membicarakan pernikahan mereka dengan kakak iparnya dan Ella, dan banyak memberikan pendapat. Bahkan terhadap suaminya, tidak ada permusuhan seperti itu. Qin selalu melihat senyum cerahnya, mau tak mau bersyukur melihat sekilas. Gadis ini, benar-benar bidadari, tidak hanya membuat adik laki-lakinya bahagia, tanpa diduga juga bisa membuat Sia Tong melenyapkan permusuhannya. Duduk di sampingnya dengan tenang, makan bersamanya. Tampaknya seiring berjalannya waktu, Sia Tong melepaskan ikatan hatinya, dan mereka masih bisa kembali ke kehidupan sebelumnya. Setelah sedikit tertekan, dia penuh dengan harapan baik. Semuanya akan berlalu, hal-hal buruk. Melihat suaminya membantunya memotong steak, membuat jus, memberikan serbet, hampir tidak memberikan mulutnya, Sia Tong juga sangat tersentuh. Karena beberapa hal, sikapnya terhadapnya selalu sangat buruk, namun dia tidak pernah memperhatikannya, dan tetap menjaganya seperti biasa. Poin ini jarang banget, selain cinta sejati, tidak ada penjelasan lain. Dia berkata dalam hatinya, maafkan aku, suamiku. Aku masih belum bisa melepaskan beberapa hal. Mungkin kamu akan menungguku sebentar. Melihat kakak dan adik ipar lawannya, memulihkan perasaan hangat aslinya. Dia memegang erat tangan Ran. Gadis itu begitu cantik sehingga dia adalah hadiah terbaik dari Tuhan. Setiap kali aku bergaul dengannya, aku selalu merasa seperti angin musim semi. Bahkan Sia Tong dan saudara laki-lakinya memiliki keretakan yang besar, dia juga dapat memainkan peran pengaturan yang sangat baik. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya dan berbisik di telinganya, istriku, aku mencintaimu. Ciuman suaminya yang tiba-tiba membuatnya tersipu malu. Kakak dan adik iparnya duduk berhadapan. Apakah suami saya terlalu lama tinggal di luar negeri dan menjadi sangat tidak terkendali? Melihat wajah Ran memerah, Sia Tong tidak bisa menahan diri untuk bercanda, kamu langsung membuka mode pelecehan anjing. Untungnya, tidak ada seekor anjing pun di sini. Ketika kamu dulu menyiksaku, apakah kamu lupa? Menonton TV dan saling memberi makan untuk pencuci mulut, kata Ran. Saat itu, dia hanyalah seorang gadis kecil. Kakak dan adik iparnya selalu menunjukkan rasa cinta mereka dan menganggapnya transparan. Baru setelah dia menemukan suaminya barulah dia mengetahui bahwa itu bukanlah sebuah pertunjukan cinta, melainkan sebuah tindakan cinta yang mendalam, tiba-tiba akan melupakan keberadaan dunia, hanya saling menatap, hanya ingin bersama satu sama lain. Kakak ipar, kita tidak akan keluar. Kita akan tinggal di sini. Kakak ipar, sudah waktunya kamu pindah kembali. Betapa bahagianya kita hidup bersama. Rana berkata tulus. Mendengar ini, Tuan Qin terlihat sangat gugup menunggu jawabannya. Dalam beberapa kasus, Sia Tong masih tidak bisa hadir, jadi dia berkata dengan lembut, mari kita bicarakan nanti. Saya pikir jika dua orang ditakdirkan, mereka akan berkumpul. Jika tidak ditakdirkan, mereka akan bubar. Mereka semua mengikuti takdir. Kakak ipar, kamu selalu tidak percaya. Kenapa kamu begitu depresi sekarang? Ran berkata dengan getir, jika kamu melihat kakakku, kamu akan tahu bahwa dia akan menanggung beban yang sama seperti kamu. Dia dulu sangat bersemangat sehingga sekarang dia tidak tahu kemana dia pergi. Kepala samping Sia Tong dengan serius menatap sebelah mata suaminya, dia benar-benar kurus dan sangat kurus, sepertinya seperti yang dikatakan Ran, dia tidak akan menanggung bebannya. Hanya saja melihat Ran begitu bersemangat. Takut dia akan merangsang Sia Tong, Tuan Qin dengan cepat berkata, baiklah, bukankah kamu bermaksud memilih gaun pengantin?
Ayo pergi bersama, hanya berharap bisa diam-diam tinggal di sisi Siatong, makan dan berbelanja bersama, sudah sangat puas. Setidaknya Siatong tidak menolaknya sebanyak sebelumnya. Ini adalah awal yang baik. Jika Siatong tidak bisa keluar dari masa lalu, dia ingin memulai kembali dengannya, mengejarnya perlahan, lalu membiarkannya menerima dirinya sendiri secara perlahan, dan akhirnya kembali padanya. Berapapun lamanya proses ini, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan seumur hidup, dia rela menunggu. Karena Siatong layak untuk ditunggu. Melihat kakak laki-lakinya mengedipkan mata pada dirinya sendiri, Ran-Ran yang pintar tidak lagi berkata. Kalau mau cepat tidak bisa dijangkau. Itu juga sebuah pepatah bijak. Sekarang suasana hati saudari Siatong seharusnya sangat kacau. Dia memeluk Siatong dan berkata, "Kakak ipar, bisakah kamu membantuku memilih gaun pengantin terbaik? Ini terutama favorit suamimu." Kata-kataku hanya bisa digunakan sebagai referensi, sebuah senyuman. Aku akan mendengarkan kakak iparku. Tuan Qin berkata sambil tersenyum, sepertinya Ran-Ran akan selalu menjadi penggemarmu. Itu perlu. Menurutku kakak iparku sangat cerdas, baik hati, dan lembut. Dia selalu menjadi idolaku. Yah, jangan gendong aku. Aku akan bergulat, Siatong berkata sambil tersenyum. Ran-Ran tidak yakin, siapa aku? Bagaimana aku bisa membawa orang? Setiap kata yang kuucapkan berasal dari hatiku. Baiklah ayo. Melihat Siatong dan berlari-berlari di depan, manajer umum Qin berkata kepada adik laki-lakinya, istrimu sangat baik, Anda harus menghargainya, Anda tahu. Itu perlu. Hal paling beruntung dalam hidupku adalah menemukannya. Memikirkan betapa besarnya kerugian yang telah dia lakukan terhadap adik laki-lakinya ketika dia masih kecil, Qin selalu merasa sangat bersalah, jadi dia menepuk pundaknya dan berkata, di masa depan, kita berdua bersaudara tidak akan pernah terpisahkan. Sejak kecil, dia dan adik laki-lakinya selalu berada di luar negeri, aku akan menjagamu dengan baik di masa depan. Aku jarang mendengar kakakku mengucapkan kata-kata kakus seperti itu. Dia tidak bisa menahan tawa. Ketika dia datang ke toko gaun pengantin, dia tiba-tiba menjadi sedikit lepas kendali. Dia melihat setiap gaun pengantin dan sangat menyukainya. Dia terus berseru, wow, wow, indah sekali. Apa yang harus saya lakukan? Segalanya terlihat sangat bagus. Saya adalah orang yang kesulitan memilih. Melihat penampilannya yang bahagia, Siatong tidak bisa menahan tawa. Menikah dengan cinta, adalah seperti ini, sangat bahagia, sama sekali tidak bisa menyembunyikan kebaikannya. Gadis bodoh, kamu hanya punya satu pernikahan. Anda harus memilih yang paling indah. Saya akan membantu Anda memilih. Mereka dan rombongan mereka memeriksa gaun pengantin, lalu Siatong dan manajer umum Qin menunjuk ke gaun pengantin dan berkata, yang ini kelihatannya bagus.